Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Huda yang berbahagia. Bagaimana kabar pagi ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Walau saat ini masih pembelajaran online, tapi Ibu harap anak-anakku semua tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran online. Jumpa lagi dengan pelajaran prakarya ya. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Harus siap ya. Sebelum kita ke materi hari ini ya, mari kita sama-sama berdoa, doa mau belajar ya, agar kita diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran hari ini dan kita diberi manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Doa mau belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya. Kita lanjutkan anak-anak. Kita sudah bertemu keempat hari ini ya, keempat minggu, 4 minggu sekarang ya. Saya akan merefresh pelajaran yang sebelumnya ya, tentang kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak di sini ada 2 macam ya, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Ayo diingat-ingat bersama ya, kerajinan bahan lunak alami yang apa saja contohnya. Kemarin pada tugas pertama anak-anak masih banyak yang bingung ya. Untuk kerajinan bahan lunak alami ada tanah liat, kemudian ada kulit ya. Kemudian ada floor clay. Yang terakhir adalah getah nyatu ya. Kenapa disebut dengan bahan lunak alam? Karena diperoleh dari alam ya. Terus yang kerajinan bahan lunak buatan. Nah, ini biasanya berasal dari bahan kimia. Ya, contohnya apa saja dari bahan lunak buatan? Gips ya. Gips ini berupa bubuk ya, yang dicairkan, kemudian baru dicetak untuk menjadikan sebuah kerajinan atau karya. Kemudian polimer clay. Polimer clay ini sejenis malam ya, warna-warnanya sangat cerah, lunak, sehingga mudah untuk dibentuk beraneka macam kerajinan. Kemudian lilin. Nah, ini pada pertemuan minggu kemarin sudah diberi gambaran ya, apa itu kerajinan lilin dan bagaimana cara membuatnya, kemudian bahan dan alat apa saja yang diperlukan untuk proses pembuatan kerajinan lilin ya, anak-anak sudah dijelaskan ya. Kemudian setelah lilin ada sabun. Nah, sabun juga bisa dihasilkan suatu karya ya. Sabun kalau sabun di sini menghasilkan karyanya bisa 2 fungsi ya. Yang pertama mungkin bisa untuk mengharumkan ruangan. Yang kedua untuk hiasan ya. Setelah sabun apalagi anak-anak? Ya. Polimer clay, kemudian lilin, sabun, gips. Yang terakhir adalah fiberglass. Nah, fiberglass ini biasanya wujud dari karya kerajinannya berupa patung atau yang lain ya. Intinya adalah bahan fiberglass di sini adalah cairan bening ya. Bisa juga diberi warna, tetapi yang jelas adalah bening. Dicampur dengan katalis agar bisa menghasilkan pengerasan ya, biar keras, dicampur dengan cairan katalis. Baik, itu tadi sekilas tentang materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kalau anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan,
atau masih bingung ya, bisa langsung bertanya kepada saya atau ke Bu Pipit ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan praktek ya anak-anak, mencoba berkarya kerajinan bahan lunak ya yang alami. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 4.2, perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi di daerah setempat. Ya, misalnya kita langsung saja yang kita gunakan yang paling mudah di sekitar kita, yaitu kerajinan bahan lunak alam berupa floor clay atau adonan tepung. Ya. Kalau anak-anak belum tahu, yang menjadi pokok bahannya yang kita pakai untuk kerajinan hari ini adalah tepung ya. Kemudian selanjutnya adalah anak-anak diharapkan untuk bisa, ini ada indikatornya ya, indikator kompetensi dasar ya. Indikatornya ini, anak-anak membuat, menguji dan mempresentasikan karya kerajinan bahan lunak sesuai wilayah setempat ya, berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab ya. Kita mulai ya untuk praktek hari ini. Adapun bahan yang harus disediakan untuk praktek ini yaitu tepung terigu, tepung kanji atau tapioka, kemudian tepung beras, lem Raja Wali atau fok ya, putih begini ya anak-anak, bukan yang kuning atau yang lain ya. Kemudian minyak goreng secukupnya. Minyak goreng ini digunakan untuk adonan yang sudah kalis agar tidak terlalu lengket. Biasanya ada bahan lain yang bisa digunakan yaitu baby oil. Tetapi kalau baby oil di sini saya rasa karena harganya mahal, makanya saya tidak milih yang baby oil. Kita pilih yang minyak goreng aja. Kemudian selain itu pewarna makanan. Pewarna ini tidak hanya yang pewarna makanan saja ya, yang lain juga bisa. Tetapi demi keamanan kita bersama, saya milih yang pewarna makanan ya. Kita mulai ya anak-anak untuk praktek hari ini. Kita tuang semua adonan dari tepung beras, kemudian tepung kanji dan tepung terigu ya. Saya harapkan di sini setelah anak-anak melihat tayangan praktek hari ini, anak-anak nanti mencoba ya. Paling tidak dengan ukuran tepung 100 gram ya, masing-masing dari tepung terigu, kemudian tepung beras dan tepung kanji, sedikit dulu, dicoba sedikit dulu ya, sampai terbentuk adonan yang kalis. Kita coba dulu ya. Ini anak-anak sudah kita campur ketiga tepung tadi ya. Setelah itu kita aduk rata. Sebenarnya tidak sulit membuat adonan floor clay ini, hanya yang nanti agak anak-anak menemui kendala adalah ketika mencampur dengan lem ya. Tetapi saya harapkan anak-anak tidak patah semangat ya untuk mencoba membuat kerajinan ini ya. Setelah tercampur, kita beri lem ya.
Ini anak-anak, kalau misalkan nanti pada saat membuat adonan anak-anak merasa kesulitan, ya tetap berusaha. Karena dalam membuat adonan ini terkadang kita perlu mencoba 2 atau 3 kali proses, ya. Saya harapkan anak-anak tidak patah semangat, ya. Iya, kalau pada saat mengadoni memang membutuhkan kesabaran ya anak-anak ya. Kalau bahannya terlalu banyak, ini terasa berat sekali ya. Seperti kalau orang-orang yang membuat bahan kue ya sama, tetapi nanti ini kita tidak dijadikan bahan makanan tetapi kita buat kerajinan ya. Kita aduk sampai kalis. Yang dimaksud kalis di sini adalah mengumpul jadi satu ya, tidak berupa maksudnya tidak ambiar tetapi bisa mengumpul jadi satu dan agak mengkilat. Kita beri sedikit minyak ya.
Biasanya anak-anak di sini tidak sabar sampai mengaduk dengan kalis ya. Ini tetapi tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan adalah diaduk terus sampai kalis. Ini adalah contoh yang sudah kalis ya anak-anak, sampai menyatu dan tidak pecah ya. Kemudian setelah terjadi kalis, mau kita buat karya dan kita menghendaki diberi pewarna, misalnya langsung saja kita bagi jadi 3 ya. Ini saya beri warna kuning. Nanti anak-anak bebas ya, tidak harus 3 warna atau 4 warna sesuai dengan kerajinan yang mau dibikin ya. Setelah warnanya tercampur ya, agar
clay tersebut tidak kering, bisa langsung disimpan ke dalam wadah yang tertutup ya sebelum kita buat kerajinan ya, atau dibungkus di dalam plastik yang tertutup ya. Yang kedua saya pilih warna ungu ya, tetapi ungunya tidak saya buat terlalu pekat ya. Kemudian nanti kalau pada saat anak-anak mengerjakan keselamatan kerja ya, maksudnya di sini adalah ketika anak-anak menuang warna diusahakan untuk tidak tumpah sehingga tidak mengakibatkan ketidakhati-hatian ya. Nah ini membutuhkan kesabaran ya. Nanti anak-anak ketika praktek saya harapkan sabar hingga terbentuk adonan. Memang lama ya anak-anak. Kita tunggu beberapa saat ya. Itu tadi adalah cara membuat adonan dari tepung yang biasa disebut dengan flour clay ya. Kemudian yang berikutnya akan Ibu tampilkan video, salah satunya yaitu membuat karya dari flour clay ya. Nanti anak-anak di sini bisa untuk sumber inspirasi atau ide untuk membuat
karya bahan lunak. Yang sudah kita praktekkan tadi tetap dicoba di rumah ya. Kemudian karyanya berbentuk apa? Saya kembalikan lagi ke anak-anak, bisa berbentuk miniatur boneka atau tokoh kartun ya, Doraemon atau Pikachu, bebas, tergantung ide dan kreativitas anak-anak semua ya. Intinya adalah kita mencoba membuat adonan dari bahan lunak. Ya, nanti setelah anak-anak sudah mencoba, ditunggu beberapa saat, baru nanti ke pembuatan karyanya. Baik, kita lanjutkan ke video berikut. Dicermati ya anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah mampir. Dan kita akan membuat jamur sabun. Yang kita butuhkan adalah pol, ada sabun putih. Karena jamur biasanya batangnya berwarna putih ya. Kemudian baby oil atau minyak masa bisa ya. Gunanya untuk mengolesi tangan supaya tidak lengket. Pertama-tama kita bentuk seperti biasa. Kita haluskan dulu adonan, apalagi adonan yang telah tersimpan lama. Bulatkan. Setelah kita bulatkan, lalu ini ya, kita agak lonjongkan. Jangan khawatir kalau ada sedikit retak-retak, kita bantu oles atau di air, pakai air dulu atau kita pakai jari di sini aja, nanti bisa terbang. Dan sebelumnya maaf karena habis hujan, mungkin saya tahu banyak binatang yang berjalan-jalan. Saran seperti ini ya. Tergantung selera ya. Sekarang ada jamur yang cukup, jamur yang gendut atau jamur yang asin. Kali ini saya mau bikin jamur yang jamur gendut. Untuk jamur biasanya kan ada motif garis-garis ya. Nah, kita bisa membuatnya dengan tool clay yang seperti ini. Kita tinggal garis-garis. Atau kalau tidak punya tool clay, kita bisa menggunakan lidi. Garis cukup mudah. Atau kalau tidak punya lidi, kita bisa menggunakan jarum pentul. Atau tidak punya jarum pentul, bisa mencakar-cakarnya. Ada ya. Oke. Motif sudah terbentuk. Oh ya, sebelumnya tadi untuk pot, biasanya dulu saya tidak pernah mengelem, tapi akhir-akhir ini berdasarkan pengalaman ketika masuk ke ekspedisi, kadang-kadang jamur itu bisa terlepas dari potnya. Jadi saya memutuskan untuk memberinya lem di dalam potnya. Lem apa? Lem kayu atau lem titik ya. Biasanya yang di Indonesia yang beredar itu merek Raja Wali Yanto. Oke, seperti ini. Kita oles lem. Letakkan lemnya mana posisi jamur itu akan kita incepkan dan kita susutkan. Oke, kalau sudah siap jamur yang batangnya tadi yang sudah kita siapkan, kita masukkan lidi. Lidi bisa dipakai kawas atau bambu.
atau apapun lah yang kira-kira bisa ditusukkan seperti ini ya, kita tusukkan. Kebetulan saya memakai styrofoam bawahnya dan ditaburkan dengan bubuk kayu yang sudah siap seperti di video saya sebelumnya ya. Kemudian kita tinggal menusukkan saja dengan mesra seperti ini. Pastikan bawahnya terkena lem ya, ketika nanti kering supaya tidak mencolok-colok seperti ini. Lanjutkan dengan batang jamur yang lain. Ini sama-sama haluskan, lalu kita buatkan seperti ini, lalu kita pipihkan seperti ini. Cukup mudah. Sebetulnya bunga sabun itu mudah ya, cuma teknik aja yang perlu kita ketahui saja. Lalu kita mau kasih motif. Kalau menggunakan motif, kalau menggunakan mulus ya silahkan saja, nggak ono sengalang seperti ini. Pakai tuple atau pakai jarum atau pakai bambu yang kita gelindingkan. Ini juga bisa dibeli di toko kue biasanya, karena ini dipakai untuk fondant menghias kue seperti ini. Lalu dari lidi atau batang kita tusukkan dan kita cukup ada sedikit tekan ya biar dia menempel sempurna. Dan meskipun nanti bawahnya kita pakai styrofoam atau rumput imitasi, ya sebaiknya kita kasih lem. Mungkin tidak kita kasih di potnya, tapi kita bisa mengasih lem itu di batang jamur. Kita selesaikan batangnya. Oke, kita sudah menyelesaikan batangnya. Kalau dilihat dia bermotif seperti ini. Jangan khawatir dengan lem kayu yang belum kering ya, karena lem kayu sifatnya nanti ketika dia kering dia akan berwarna bening. Oke, kita lanjut bikin capingnya, kepalanya jamur. Tadi sebelumnya pastikan ketika Anda berganti warna antara adonan sabun ataupun kue seperti ini kan banyak tuh bekas-bekasnya adonan yang warna beda ya. Jadi ketika kita berganti warna sebaiknya langsung cuci tangan. Kalau tidak, waduh, nempel semua ke adonan yang berwarna. Oke, kita cuci bulat-bulat. Di sini kita bisa menggunakan tuple atau menggunakan sesuatu yang bulat yang ada di sekitar misalnya jari kelingking. Kita bisa menggunakannya di bagian bawah seperti ini atau pakai bulu-bulu. Kita cekung. Kita bantu dengan doa, dengan usaha. Kita bikin tekan-tekan agak sedikit. Di kepalanya kita akan memasang si kepala jamur. Anda bisa menyiapkan kawat atau yang paling irit lidi seperti saya, kanggit. Tusukkanlah
di tengah-tengah batang seperti ini untuk memperkuat posisi sapu jamur. Kita menggunakan bahan putih dan kayu oli. Kita oles sini aja ya, sedikit. Lalu kita tempelkan, kita tempelkan. Sedikit ditekan. Oke, jamur karena adonannya agak lambang ya, agak mudah. Nanti kita tutupin pakai bulat-bulat jamur. Oke ya, ini beberapa jenis kepala jamur ya. Yang ini agak kita bikin tinggi, tinggal kita lanjutkan saja, digelinding-gelinding, jangan bisa, dialas bisa. Untuk alas kita bisa menggunakan keramik atau plastik atau cutting board. Syaratnya harus kita oles dulu dulu atau biar terlengkap dulu. Oke, kita bisa menggunakan tulle pun kalau pada adanya sabun yang mudah lengket perlu dipoles, jadi oil atau kita tinggal menekan sedikit di bawah. Fungsinya nanti untuk pas kita pasangkan di batang ya, jelas posisinya akan cantik dan tidak mengenai. Kalau pakai itu enak ya, jadi mungkin kalau ditujukan untuk yang mau belajar dengan sabun atau kayu tepung, diharapkan mempunyai tool kering atau tool corner seperti ini. Kita akan memasangnya di batang jamur. Kita cari dulu ini ada alat seperti tadi, kita tusukkan video, lalu kita ambil lem kayu, alas lem fungsinya biar tidak gampang kebakar. Lalu tinggal kita dengan sedikit seperti ini. Lalu yang lainnya juga kita perlakukan sama ya, bisa kita bentuk topinya itu banget ya, kita buat sedikit seperti ini. Lalu dalamnya kita kasih di sini sudah kita pasang semua topi jamur. Kita akan membeli dia seperti khasnya jamur, kan ada bentol putihnya ya, titik-titik putih. Mudah saja, yang jelas pasti pakai adonan putih ya, namanya juga titik-titik putih seperti ini. Kecil-kecil saja kita bulatkan dengan perasaan, lalu kita kencangkan dan nempel. Untuk warna tergantung selera ya, jamur untuk cacing pun begitu, tergantung selera seperti yang tadi kita bahas. Sampai selesai ini sudah kita kasih tahu. Lalu untuk memberi jamur, biasanya jamur kan di bawahnya ada semacam
Saya bisa menggunakan jarum mendut seperti ini. Selimpah saja, mau rata keliling semua boleh, sedikit ya boleh. Nampak cantik seperti ini. Kalau warna hijau lebih cantik. Ini kita bisa memberi batu-batuan atau menambah jamur lagi untuk kita kasih hiasan yang misalnya seperti ini. Masukkan. Seperti ini, kita kasih hiasan seperti ini dengan bunga imitasi. Kemudian untuk sabu normalnya kita tunggu sehari atau 2 hari kering, tapi biasanya kalau jamur atau bentuk yang tebal harus minimal 3 hari diangin-anginkan bakalan kering. Oke, dalamnya masih agak basah, jadi agak bersabar untuk adonan atau bentuk-bentuk yang membutuhkan ketebalan. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dipikir-pikir dulu, baru kalau suka di subscribe. Itu tadi anak-anak ya, sudah kita lihat bersama kreasi sederhana dari floor clay. Selanjutnya adalah tugas praktek untuk anak-anak di rumah ya. Tetap dicoba untuk membuat adonan floor clay tadi ya. Kemudian setelah kita tunggu beberapa saat, kalau sudah jadi langsung dibuat karyanya. Karena apa anak-anak? Floor clay ini kalau dibiarkan di alam terbuka dia akan mengering ya. Kemudian untuk finishingnya nanti bisa dengan semprot pewarna ya, cat semprot atau dengan glitter yang bening ya, atau pilok clear agar supaya lebih awet atau tidak cepat berjamur. Karena ini floor clay ini lama-lama bisa berjamur. Tetapi kalau setelah dijemur kemudian disemprot pilok clear atau di cat pakai warna bening tadi, tidak akan berjamur ya. Ini tugas yang pertama adalah buatlah karya kerajinan yang berasal dari bahan yang mudah didapat di sekitar kita, yaitu tepung tadi ya. Masih ingat ya, tepungnya apa saja? Tepung beras, tepung kanji atau tapioka, kemudian tepung terigu. Dibuat jumlahnya sama, misalnya 100 gram semua, 200 gram semua ya. Kemudian anak-anak mempresentasikan ya dengan cara dibuat video mulai dari persiapan bahan, kemudian alat, membuat adonannya, dan karyanya. Karyanya bebas, anak-anak bisa milih sesuai video yang saya tampilkan tadi, membuat miniatur jamur boleh, kemudian materi yang lain boleh ya, bentuk yang lain bebas. Misalnya tadi saya sampaikan di depan tadi miniatur kartun Doraemon, Pikachu, silakan ya. Atau gantungan kunci, ya intinya anak-anak bisa berkreasi
dengan cara atau teknik yang sederhana ya. Kemudian nanti pengumpulannya bisa langsung, kalau video bisa langsung lewat WA ya. Kalau hasil karyanya bisa ke sekolah ya. Nanti yang kelas 8A sampai 8E ke Bu Pipit ya. Kemudian yang 8F dan G ke saya ya. Anak-anak semua, terima kasih untuk hari ini ya, sudah mengikuti dengan telaten pembelajaran kita hari ini ya. Dan saya ingatkan lagi, yang belum mengumpulkan tugas pada pertemuan pertama ya, masih ada, mohon kerjasamanya ya anak-anak untuk segera mengumpulkan. Nanti minggu depan akan kita bahas untuk tugas tersebut ya. Sekali lagi, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.